Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Bagi sahabat yang baru saja menemukan channel ini atau mengunjungi channel ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga konten-konten dalam channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat, khususnya di bidang kesehatan gigi dan mulut. Baik sahabat, pada kesempatan ini saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana sih trik-trik atau cara memelihara kesehatan gigi dan mulut sehingga eh, biaya yang dikeluarkan untuk memiliki gigi yang sehat itu nggak besar gitu ya. Karena kan memang banyak statement yang menyampaikan bahwa gigi kok mahal, kok gitu aja mahal, atau ya semacamnya lah. Padahal kita tahu bahwa perawatan gigi dan mulut itu bukan perawatan yang cukup diobatin dengan peresepan saja, tapi masalah di gigi dan mulut itu masalah pada suatu jaringan keras yang untuk memperbaikinya perlu suatu tindakan. Jadi semuanya berkaitan dengan tindakan. Maka dari itu pastinya kalau kita nggak jaga dengan baik, ya investasi yang dibutuhkan untuk merawatnya atau memiliki gigi yang sehat itu ya akan besar. Jadi gigi itu merupakan suatu jaringan yang keras dan nggak bisa sembuh sendiri, sahabat ya. Jadi dia nggak bisa sembuh sendiri, karenanya kalau sudah ada kerusakan pasti harus dilakukan tindakan di gigi itu. Nah, kerusakan ini biasanya terjadi karena masalah utamanya adalah plak. Ya, jadi biang kerok dari semuanya itu adalah plak atau bakteri di dalam plak itu. Nah, plak itu akan selalu ada karena setelah kita gosok gigi pasti akan dimulai setelah 2-4 jam akan dimulai pembentukan plak baru, yaitu dengan pelapisan dari protein dari air ludah sendiri yang meliputi gigi dan rongga mulut, dan kemudian bakteri mulai mendekat. Nah, bakteri masuk, bakteri yang baik atau bakteri-bakteri yang gram positif ya di awal-awal itu, terus kemudian sampai masuk lagi bakteri-bakteri yang jahat yang disebut atau bakteri-bakteri gram negatif. Nah, plaknya sendiri dari plak mentah yang tadi bakterinya masih bersifat belum jahat gitu ya, ke plak matang gitu. Plak matang itu plak yang sudah isinya bakteri-bakteri yang jahat atau yang bisa merusak. Nah, sebenarnya sederhana sekali. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengontrol plak itu supaya tidak terjadi maturasi atau tidak terjadi pematangan. Nah, pematangan plak itu lama kok waktunya. Dibutuhkan dia mulai matang itu sekitar 24 sampai 36 jam. Jadi 1-3 hari. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya ya kita gosok gigi biasa aja udah nggak punya masalah gitu. Sebenarnya ya, apalagi misalkan gosok gigi sehari 2 kali dengan malam gitu ya, setelah sebelum kita tidur, malam sebelum kita tidur kita gosok gigi, dan pagi setelah bangun tidur sarapan kayak gitu gosok gigi berangkat kerja. Insya Allah dengan itu saja sebenarnya sudah cukup optimal untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, tapi pertanyaannya nih sekarang, kenapa yang sudah gosok gigi rajin tapi tetap masih mempunyai masalah, terutama gigi berlubang ya, kita masalah gigi berlubang. Nah, ternyata masalah utamanya ya pasti adanya plak yang tidak terbersihkan yang lebih dari 24 jam gitu ya, bertahan di rongga mulut kita. Kok bisa gitu? Padahal kita sudah gosok gigi. Nah, berarti ada area-area yang tidak terbersihkan dengan gosok gigi saja. Nah, dengan kata lain bahwa gosok gigi itu tidak cukup. Gosok gigi saja tidak cukup untuk mengontrol plak itu supaya tidak matang. Berarti masih tetap ada pematangan plak yang kemudian bakteri-bakteri di dalamnya itu kan sifatnya asidogenik. Dia akan memetabolisme karbohidrat secara terus-menerus menghasilkan asam. Nah, asam-asam inilah yang akan merusak mineral-mineral dari gigi. Dan kemudian bakteri-bakteri ini juga kalau sudah matang dia mengeluarkan enzim-enzimnya, sahabat, ya. Enzim-enzimnya dia banyak racunnya lah ya, racun-racunnya yang bisa menghancurkan kolagen,
protein gitu ya, ada protease, kolagenase, hyaluronidase, kondroitin sulfatase, hidrogen peroksidase, banyak sekali enzim-enzim yang dikeluarkan sehingga dia bisa merusak juga jaringan lunak. Maka dari itu perlu tambahan kontrol plak ini supaya bakteri ini enggak, atau si plak ini tidak menjadi matang. Kita putus rantainya, yaitu dengan gosok gigi. Udah pasti ya, saya yakin sahabat semua gosok gigi. Nah yang kedua, pada kondisi tertentu di bagian sela-sela gigi, di antara dua gigi seperti ini, bagian tengahnya perlu kita lakukan flossing namanya, dengan menggunakan benang gigi. Benang gigi sangat penting digunakan untuk apa? Untuk membersihkan daerah sela. Kalau pakai tusuk gigi terlalu besar, nanti rusak juga ya gusinya gitu. Nah, pakai benang gigi untuk membersihkan sela. Nah, apalagi pada kasus-kasus pasien dengan giginya tidak rapi. Ini benar-benar rawan sekali terjadi karies. Karena apa? Karena memang plak itu ada di situ, tidak bisa kita bersihkan atau kita biarkan plak itu melebihi waktu matangnya, waktu yang dibutuhkan untuk dia matang. Bisa berhari-hari atau berbulan-bulan plak itu tetap di situ. Makanya terjadi kerusakan atau lubang gigi. Terus kemudian di bagian anatomi pada anatomi gigi ini, di atas gigi kita ini ada garis-garis giginya. Masing-masing pasien ini mempunyai garis-garis gigi bermacam-macam. Ada yang dia dangkal, ada yang dalam seperti parit. Nah, apabila kita sudah menemukan kasus yang seperti ini, putra-putri kita atau kita sendiri garis-garis giginya ini dalam-dalam, saya yakin meskipun gosok gigi sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali, pasti tetap akan terjadi lubang. Banyak kasus di video-video saya, video di sini ya. Ini lubangnya kelihatan setitik aja, kecil gitu. Tapi ternyata ketika dibuka, Masya Allah, ternyata dia udah sakit. Hanya dari lubang titik 2, ternyata saraf giginya sudah kena, sudah sedalam itu. Nah ini kita nggak pernah tahu, padahal gosok gigi rajin, tapi ternyata terbentuk juga lubang yang sangat-sangat dalam. Maka dari itu penting melakukan perawatan ini. Nanti ada namanya perawatan pit and fissure sealant ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang pit and fissure sealant. Tapi intinya memberikan penutup pada parit-parit ini supaya tidak dalam lagi. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan ya gigi nggak rapi, terus kemudian gigi nggak rapi atau berdesakan tadi, terus kemudian parit-paritnya dalam, terus kemudian pada gigi ujung, pada gigi bungsu ujung yang posisinya miring, itu kan nggak bisa terbersihkan. Di ujung yang atas itu, di area belakang itu sikat gigi juga nggak nyampe. Intinya area-area yang tidak bisa terbersihkan oleh sikat gigi biasa. Maka ya solusinya memang kalau nggak rapi itu sebisa mungkin kalau ada rezeki dirapikan dengan kawat gigi. Terus kemudian yang ada kayak gininya, anatominya cerukan dalam-dalam kayak gini atau paritnya dalam-dalam, itu dilakukan perawatan fissure sealant. Terus kemudian untuk yang ujung, gigi ujung posisinya miring seperti ini ya dilakukan pencabutan segera. Karena kalau nggak dicabut akan berefek seperti ini. Akhirnya gigi depannya lubang seperti video ini, gigi depannya lubang, rusak juga, eman-eman banget, akhirnya dicabut dua-duanya. Dan yang terakhir, yang harus dilakukan selain tadi, gosok gigi rutin ya, sehari 2 kali minimal, malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan. Yang kedua dengan penggunaan benang gigi, flossing. Yang ketiga, penting menggunakan obat kumur yang mengandung minyak esensial. Jadi obat kumur ini penting sahabat karena dia bisa memaksimalkan gitu ya, atau dengan rinsing, memaksimalkan pembersihan di rongga mulut atau bisa mengontrol bakteri-bakteri yang memang tidak terbersihkan dari sikat gigi maupun dari flossing. Jadi ini secara kimiawi dia akan membantu membersihkan, karena plak itu di seluruh rongga mulut kita, nggak hanya di gigi saja gitu. Jadi ini penting untuk benar-benar membersihkan di situ. Obat kumurnya monggo lah, dari beberapa penelitian yang mengandung essential oil itu obat kumurnya cukup bagus gitu. Atau kalau enggak ya pakai daun sirih yang direbus. Cara-cara tradisional itu obat kumur yang tradisional, yang penting non alkohol ya, yang kandungan alkoholnya 0. Karena biasanya ada obat-obat kumur yang ada kandungan alkoholnya, bukan untuk mabuk, bukan, tapi biasanya itu ada tambahan itu nanti bikin kering di rongga mulut. Nah, cari yang
non alkohol, dan atau kalau misalkan mau yang herbal silahkan apa aja, yang penting ditambahkan dengan penggunaan obat kumur. Insya Allah itu akan membantu sekali dalam menjaga gigi dan mulut kita tetap sehat. Karena sahabat, perawatan gigi dan mulut itu mahal. Sekali lagi saya bilang mahal. Karena mahal, kenapa kok bisa mahal? Mempersiapkan praktik seperti ini tidak sederhana, tidak murah. Mungkin kalau dibandingkan di puskesmas bisa segini-gini, ya itu di puskesmas dokter giginya dibayar pemerintah, dan kemudian fasilitasnya udah disiapkan pemerintah, dan fasilitasnya pun ya bisa dibandingkan dengan ruang praktek swasta dokter gigi ya. Belum tempatnya, belum Masya Allah, sebenarnya kalau dihitung variabelnya akan sangat banyak. Dan sekali lagi di gigi itu tindakan, bukan hanya sekedar peresepan dan sudah selesai, bukan. Tapi semuanya tindakan. Gigi itu mahakarya yang Allah ciptakan. Dan itu adalah micro engineering untuk mengkonstruk atau merekonstruksi suatu gigi, itu karya, bukan lagi sekedar tambal. Kalau cuma tambal plek warnanya nggak diperhatikan, bentuknya nggak diperhatikan, Anda tidak akan ketawa pulangnya, pasti senyum ditutup. Nah, inilah bahwa sekali lagi perawatan gigi itu menjadi mahal karena sebenarnya kita sendiri. Jadi yang terakhir, kontrol rutin. Kalau nggak bisa 6 bulan, setahun deh, insya Allah gigi dan mulut kita akan sehat. Gosok gigi teratur 2 kali sehari dengan flossing tambahan, terakhir ditambahin dengan mouthwash atau obat kumur. Yang keempat, kontrol rutin ke dokter gigi. Kontrol hanya ya di sini sih insya Allah kami kontrol itu nggak ada biaya sama sekali. Untuk konsultasi, ngobrol-ngobrol di sini silaturahim, nggak ada biaya sama sekali. Untuk apa? Supaya pasien terjaga gigi dan mulutnya. Jangan takut ke dokter gigi, tanya aja langsung datang berapa biaya kontrolnya. Seperti itu. Tapi yang pasti dengan kontrol, kalau ada lubang terjadi kecil saja langsung ditambal. Tidak sampai perawatan saraf gigi yang membuat biaya perawatan menjadi 3 atau 4 kali lipat. Nggak ada sakit, nggak ada waktu berulang, biayanya murah. Demikian yang bisa saya bagikan sahabat, semoga bermanfaat. Kalau ada konsultasi, yang ingin konsultasi, silahkan pada nomor bisa melalui WhatsApp pada nomor yang ada di deskripsi. Silahkan kirim fotonya, terus kemudian foto kondisi yang dikeluhkan, jelaskan di situ bagaimana perjalanan penyakitnya, dan insya Allah dengan senang hati saya akan membantu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.